Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ira Aulia Sudiawati. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan luar biasa. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran keempat. Jika anak-anak sudah siap, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video belajar bersama di rumah. Hari ini dengan saya, Bu Ira Aulia Sudiawati, kita akan belajar bersama tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat memuat 2 mapel, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesia memiliki KD, yaitu yang pertama, mencermati teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi lingkungan setempat. Yang kedua, meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi lingkungan secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk mapel PPKN, KD yang termuat yaitu yang pertama, mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang keempat, menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini adalah yang pertama, siswa mampu membaca teks dan dapat menemukan bermacam-macam hasil produksi teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mencermati teks dan dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah EBI dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencermati gambar, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Sekarang, mari kita bersama-sama membaca teks bacaan yang terdapat di monitor. Jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Berdasarkan
teks bacaan tersebut terdapat pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok informasi. Apa itu pokok-pokok informasi? Pokok-pokok informasi adalah topik permasalahan sebuah informasi. Carilah informasi dari teks bacaan sebelum ini, dari mulai paragraf pertama hingga sampai paragraf kelima. Paragraf pertama berisi Lani menjelaskan tentang Lani memiliki banyak pakaian. Paragraf kedua menjelaskan tentang salah satu pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paragraf ketiga, Lani memiliki beberapa jenis pakaian di rumah. Paragraf keempat, Lani memiliki baju olahraga. Paragraf kelima, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Apakah perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ayo dilihat. Ya, berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa salah satu perbedaannya adalah jenis pakaian yang dikenakan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jenis pakaian apakah ini? Nah, gambar sebelumnya itu adalah seragam sekolah. Seragam sekolah itu biasanya digunakan ketika berangkat ke sekolah dan seragam sekolah dikenakan sesuai jadwal. Lalu ada jenis pakaian apakah ini? Pakaian tersebut adalah gaun pesta. Biasanya gaun pesta digunakan ketika ada perayaan atau pesta. Biasanya baju pesta ini digunakan ketika ulang tahun, acara pernikahan, atau perayaan-perayaan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, jenis pakaian apakah ini? Ya, betul, ini adalah baju hangat. Baju hangat biasanya digunakan ketika musim dingin atau musim salju. Kegunaannya adalah untuk menghangatkan badan agar tidak kedinginan. Selanjutnya yaitu jenis pakaian apakah ini? Pakaian tersebut adalah pakaian baju tidur. Biasanya digunakan ketika kita mau tidur atau sedang tidur. Selanjutnya yaitu jenis pakaian apakah ini? Ya, betul. Ini adalah baju olahraga, digunakan ketika mau berolahraga. Biasanya, baju olahraga ini terbuat dari kain yang mudah menyerap keringat dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya yaitu jenis pakaian apakah ini? Ya, betul. Ini adalah baju santai yang digunakan ketika bermain atau saat kita sedang berada di rumah. Ayo berdiskusi dengan orang tuamu di rumah. Tentang jenis pakaian. Contohnya seperti jenis pakaian sekolah ada seragam putih, batik, pramuka. Jenis pakaian tidur ada baju tidur. Pakaian santai ada kaos celana, rok. Pakaian olahraga terdapat kaos, celana training, dan pakaian pesta ada gaun yang biasanya digunakan perempuan dan jas digunakan oleh laki-laki. Yang terakhir adalah pakaian tertentu. Pakaian tertentu ini yang dimaksud adalah pakaian yang digunakan saat tertentu saja, contohnya jaket dan sweater. Demikian pembelajaran yang dapat Bu Ira sampaikan hari ini. Dapat disimpulkan bahwa kita hari ini telah belajar tentang pokok-pokok informasi dan jenis-jenis pakaian. Karena pembelajaran sudah cukup,
Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.